Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Di episode kali ini kita akan membahas secara khusus tentang pantang dan puasa versi Katolik. Saya mendapat banyak pertanyaan dari netizen tentang pantang dan puasa versi Katolik. Mereka bertanya, puasa yang benar secara Katolik itu seperti apa, Mo? Apakah puasa itu sama seperti yang dilakukan oleh orang Muslim? Puasa itu dimulai jam berapa? Pertanyaan lain adalah, apakah kita hanya makan satu kali saja sehari? Mereka bertanya lagi, apakah saya boleh melakukan puasa seperti yang dilakukan oleh orang Muslim? Bagaimanakah pantang itu yang benarnya? Dan masih banyak pertanyaan lain yang mereka lontarkan pada saya. Sebenarnya saya sudah membahas tentang ini di episode-episode sebelumnya, tapi ternyata masih banyak yang belum paham tentang apa yang saya jelaskan itu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas ini secara eksplisit. Kita akan mendalami pantang dan puasa versi Katolik yang benar. Mengenai aturan pantang dan puasa dalam gereja Katolik itu tertulis jelas dalam kanon 1251 yang berbunyi, pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung, yaitu memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu KWI menerjemahkan kanon ini dengan menetapkan bahwa hari wajib puasa adalah hari Rabu Abu dan Jumat Agung, sementara hari wajib pantang adalah hari Rabu Abu dan 6 hari Jumat selama masa Prapaskah plus Jumat Agung. Jadi kalau ditotalkan berarti hari wajib puasa itu hanya 2 hari, yaitu Rabu Abu dan Jumat Agung, sementara hari wajib pantang itu hanya 8 hari. Sebenarnya waktunya ini sangat sedikit jika kita bandingkan dengan masa Prapaskah itu selama 40 hari. Nah, bagaimanakah puasa yang benar versi Katolik? Puasa yang benar versi Katolik adalah mengurangi porsi makan. Itu berarti saat puasa kita makan tetap 3 kali dalam 1 hari, tetapi kenyangnya 1 kali saja. Karena ternyata setiap manusia itu rata-rata makan 3 kali dalam sehari. Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Setiap makan juga manusia selalu kenyang. Bahkan manusia itu hanya berhenti makan kalau dia sudah kenyang. Jadi selama puasa di masa Prapaskah ini kita harus mengurangi porsi makan itu. Jadi misalnya kita makan 3 kali sehari, makan pagi, makan tidak kenyang, makan siang, makan kenyang, dan makan malam, makan tidak kenyang. Dan mengenai jam makannya adalah Anda sendiri yang harus menentukannya. Gereja tidak mengatur kapan jam makan pagi, kapan jam makan siang, atau kapan jam makan malam, tidak. Karena setiap orang sudah mempunyai jam sendiri, atau setiap orang sudah mempunyai jam makan masing-masing. Gereja tidak ribet mengurus hal-hal yang gituan, karena semuanya itu diserahkan kepada umat yang menjalaninya. Pertanyaannya, mengapa gereja tidak menentukan jam berpuasa atau jam berpantang ini? Jawabannya adalah karena gereja tidak menjadikan ini sebagai doktrin keselamatan. Itu berarti bahwa kita mau berpuasa dan berpantang atau tidak, itu tidak mempengaruhi keselamatan kita. Dengan kata lain, orang yang rajin berpuasa tidak menjamin bahwa kelak dia masuk surga, tidak. Dan mengapa gereja tidak terlalu mengatur ini? Karena ini sesuai dengan juga apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 17 sampai 18. Di situ Yesus berkata bahwa apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksud dari pernyataan Yesus ini adalah puasa itu harus dilakukan dengan kehendak bebas, tulus, dan sembunyi-sembunyi, karena puasa itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Jadi kalau misalnya gereja sampai harus menentukan jam puasa, itu bukan sembunyi-sembunyi lagi, akan tetapi sudah
terang-terangan gitu loh. Nah, bagaimana dengan berpantang? Inilah yang seringkali menjadi diskusi panjang bagi kita orang Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena dalam Kanon 1251 disebutkan tentang pantang makan daging. Pantang makan daging ini sebenarnya kurang relevan bagi kita di Indonesia karena daging itu bukan konsumsi kita sehari-hari. Kita itu jarang makan daging. Lagian, pantang makan daging ini juga sebenarnya tidak hanya untuk orang yang berpuasa kok. Banyak juga orang yang harus pantang daging karena penyakit tertentu. Sementara itu, banyak juga vegetarian yang tidak pernah makan daging. Jadi saya katakan, daging ini atau pantang makan daging kurang relevan dalam budaya kita. Mungkin ini lebih konkret di budaya lain. Kalau kita di Indonesia ini mungkin lebih konkretnya adalah pantang makan nasi. Itu baru nendang. Lalu pantang yang seperti apakah yang bisa kita lakukan di hari-hari pantang selama masa Prapaskah ini? Tentu banyak sekali jenisnya. Pantang itu bukan soal apa yang kita konsumsi atau pantang itu bukan soal makanan dan minuman yang selalu masuk ke dalam tubuh kita, akan tetapi pantang itu juga menyangkut hal lain seperti pantang rokok, pantang sambal, pantang gula, pantang garam, pantang media sosial, pantang gosip, pantang marah, pantang TikTok, dan lain sebagainya. Begitu banyak contoh-contoh pantang yang bisa kita terapkan selama masa Prapaskah ini. Satu catatan, berpantang ini hanya akan sulit bagi orang yang kecanduan. Contoh, seorang perokok. Dia ingin berpantang rokok selama 1 hari. Ini bagi dia itu sangat sulit. Pasti dia akan sangat menderita kalau dia berjuang untuk tidak merokok. Atau seseorang yang kecanduan media sosial. Dia disuruh untuk pantang medsos selama 1 hari. Bisa enggak? Kalau dia bisa, berarti dia luar biasa gitu loh. Pantangnya itu benar-benar dia rasakan manfaatnya. Ini sangat berbeda dengan orang yang sedang diet. Kalau dia disuruh pantang gula, ya bagi dia ini bukan sesuatu yang sulit. Karena memang selama diet dia harus menjauhkan makanan-makanan yang mengandung manisan gitu loh. Jadi pantang versi Katolik itu adalah tidak minum minuman yang disukai, tidak makan makanan yang disukai, atau tidak melakukan kegiatan yang dia sukai. Hal berikut yang mau saya jelaskan adalah tentang orang yang wajib puasa dan pantang. Gereja Katolik mewajibkan bahwa orang yang wajib puasa adalah orang Katolik yang sudah berumur 18 tahun sampai umur 60-an. Sementara orang yang wajib berpantang adalah orang Katolik yang sudah berumur 14 tahun ke atas. Itu berarti orang Katolik yang berumur di luar ketentuan atau di luar batasan ini tidak wajib untuk melakukan puasa. Akan tetapi mereka bisa melakukannya atau mereka bisa berpuasa dengan sukarela. Contoh seorang OMK yang berumur 15 tahun, sebenarnya dia hanya wajib berpantang. Akan tetapi kalau dia ingin berpuasa, ya dia bisa melakukannya. Akan tetapi catatan tidak wajib. Dan harap perhatikan juga bahwa ternyata mereka ini haruslah benar-benar orang Katolik yang sehat secara jasmani. Itu berarti orang yang sedang sakit, orang yang sedang isoman, orang yang sudah lansia, atau orang yang sedang hamil atau sedang menyusui anak tidak wajib untuk berpuasa dan berpantang. Nah, karena dalam hal ini ada kata wajib, itu berarti ada konsekuensi jika dilanggar. Maksudnya apa? Kalau misalnya Anda adalah seorang Katolik yang secara umur sudah wajib berpuasa dan sehat secara jasmani, tapi Anda tidak melakukan puasa, berarti Anda sudah berdosa. Dan ini masuk dalam kategori dosa sakrilegi. Satu lagi pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang pada saya adalah, apakah saya boleh berpuasa dengan cara orang Muslim selama masa Prapaskah ini? Jawaban saya itu tidak atau jangan. Ikuti cara Katolik saja, tidak usah meniru cara agama orang lain. Banggalah menjadi seorang Katolik. Sampai ketemu di episode selanjutnya.